Selamat Paskah, Aleluya, Aleluya. Injil Yohanes melukiskan kisah tentang Yesus yang menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada para murid di Danau Tiberias. Diceritakan dalam Injil bahwa semalaman para murid tidak berhasil menangkap seekor ikan. Akan tetapi, setelah Yesus memberi perintah untuk menebarkan jala, para murid memperoleh ikan yang begitu banyak. Para saudara terkasih, bukankah sebelumnya pekerjaan menangkap ikan adalah profesi para murid? Bukankah seharusnya mereka sangat berpengalaman dalam hal menangkap ikan? Tetapi nyatanya, para murid tidak berhasil menangkap ikan seekor pun, meskipun mereka sudah berusaha sepanjang malam. Para saudara terkasih, apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh pengalaman, kehebatan, dan kepintaran kita. Secara manusiawi, perintah Yesus untuk menebarkan jala sungguh tidak masuk akal dan aneh. Di malam hari saja, para murid tidak menangkap ikan, apalagi hari sudah mulai siang. Tentunya ikan-ikan tidak bermunculan ke permukaan danau. Akan tetapi, para murid tetap menebarkan jala dan pada akhirnya mereka pun memperoleh ikan dengan jumlah yang begitu banyak. Hal ini melukiskan kepada kita bahwa ujian ketaatan kepada Yesus melampaui pengalaman, kepintaran, dan kehebatan manusiawi kita. Terkadang, sebagai manusia, kita lebih cenderung mengandalkan pengetahuan dan pengalaman kita untuk mencari solusi atas berbagai persoalan hidup yang kita hadapi. Bagaimanapun usaha kita dalam hidup ini, jika kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, jika kita tidak mendengarkan petunjuk-Nya, kita tidak akan memperoleh hasil apa-apa dan usaha kita akan sia-sia. Semua pekerjaan yang kita lakukan tanpa Tuhan tidak akan membawa sukacita. Hendaknya kita menyadari bahwa keberhasilan bersumber dari Yesus yang menjadi sumber kehidupan. Kunci keberhasilan dalam hidup sehari-hari adalah taat kepada Yesus. Jika kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapat berkat darinya. Dalam Injil diceritakan bahwa Yesus bertanya kepada para murid, apakah mereka mempunyai lauk pauk untuk dimakan? Sebenarnya Yesus sudah mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Sebenarnya di sini Yesus mencoba untuk menawarkan bantuan. Ada yang bisa saya bantu? Itulah respon Tuhan dalam penderitaan umat-Nya. Tuhan siap mengulurkan tangannya. Setiap saat Tuhan siap membantu dan menolong kita. Allah mengetahui pergumulan kita. Ingatlah selalu bahwa Allah senantiasa ingin mengulurkan tangannya. Tinggal bagaimana kita menanggapinya. Apakah kita taat atau justru mengandalkan pengalaman dan pengetahuan kita sendiri? Tuhan berkarya di luar logika manusia. Setiap orang yang mau melakukan perintah Tuhan akan mendapatkan pertolongan. Seandainya para murid tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, mungkin mereka tidak akan mendapat ikan yang banyak. Selanjutnya, dikisahkan bahwa Yesus memberikan perintah kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Petrus bukanlah sosok yang hebat. Ia hanyalah seorang nelayan miskin dan sederhana. Lagi-lagi, logika Allah melampaui logika manusia. Standar untuk menjadi pemimpin tidak diukur dari kekayaan, popularitas, dan kepintaran, tetapi hati yang penuh kasih dan menyadari kelemahannya. Petrus adalah sosok yang menyadari dosa dan kesalahannya. Petrus bahkan pernah menyangkal Yesus 3 kali. Akan tetapi setelah kebangkitan, Petrus menjadi saksi Tuhan hingga ia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Allah memilih sosok Petrus karena ia adalah sosok yang penuh kasih dan menyadari kelemahannya.
Sebab pemimpin yang tidak menyadari kelemahan dan kesalahannya akan menjadi pemimpin yang angkuh, egois, dan bertindak sesuka hati. Para saudara terkasih, secara fisik kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi Tuhan itu hidup dan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sukacita dan pengharapan. Berjalanlah bersama Yesus, jangan andalkan logikamu, tetapi andalkanlah imanmu bahwa Tuhan itu hidup dan senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Amin. Pace e bene.